Mafia-mafia itu koruptor dan seterusnya. Kami bukan sikat. Saya cuma katakan ini aturannya. Sesuai aturan ini. Karena menegakkan aturan ini aturannya. Sesuai aturan ini. Kalau pegawai aku pecat Anda ya. Aku senyum, aku peluk, aku pecat ya. Pernah kami ganti copot dirjen itu 11 satu hari. Baru-baru ini ada 27 perusahaan. 5 perusahaan pupuk palsu. Ini sudah tersangka. 3 sudah tersangka. Ini tersangka semua. Dari sini ada 2 atau 3 tersangka. Berarti sudah 6. Kemudian ada minyak kita dan seterusnya pupuk palsu dan semua gabungan itu sudah 20 tersangka. Ini baru 100 hari. Yang hebat Pak Prabowo, beliau luar biasa. Berantas mafia koruptor selesai. Singkat, padat, jelas, laksanakan. Udah, kami cuma laksanakan, menyalurkan aja itu. Kami laporkan, Pak izin, ada ini 27 mafia pupuk. Gimana Pak? Direm, digas? Beliau kan gas aja, selesai. Jadi kami menindaklanjuti perintah beliau, melaporkan, selesai. Menurut Anda apa yang menghalangi Indonesia menjadi juara di pertanian di Indonesia? Korupsi dan mafia. Korupsi dan mafia. Dan itu saudara kita sendiri. Kami baru-baru ini ada pupuk palsu kan. 27 perusahaan kami blacklist. Dan kami kirim ke penegak hukum ada 5 pupuk palsu. Itu tidak beradab. Bayangkan kalau pupuk palsu membuat sengsara petani 100 ribu. Kemarin kita hitung 100 ribu dampaknya yang menerima. Tahu kalau pupuk palsu, nih dampaknya kadang orang tidak paham. Biayanya 1 hektar itu katakanlah 20 juta, 19 juta per hektar. Biaya ngolah, biaya herbisida, biaya benih, seterusnya. Kemudian tiba-tiba ada pupuk palsu masuk, biayanya katakanlah 2 juta rupiah atau 1 juta, 2 juta. Ini akan menghancurkan 18 juta. 18 juta ini modal pinjaman, modal kur. Petani pas-pasan meminjam ini barang. Tiba-tiba jadi 0. Kira-kira gimana? Biadab nggak orang melakukan ini? Tidak ada peri kemanusiaannya betul-betul. Kami langsung tindak. Kami yang melanggar kami copot. Dan ada saya pecat. Kami sudah tanda tangan. Bukan karena saya meritokrasi. Menjaga. Kami kan mewakili petani, suaranya petani. Kami melindungi petani kecil. Siapa yang mau melindungi mereka kalau bukan pemerintah? Nggak boleh dibiarkan sendirian. Nggak boleh. Kami lakukan. Kami sudah tanda tangan pemecatannya. Dan ada pengamat nanti di penjara. Tunggu aja. Yang mengamat selalu menyerang pertanian. Dia punya agenda tersendiri. Kalau ada pengamat menyerang pertanian, mengkritik, konstruktif, terima kasih. Tapi kalau punya agenda sendiri, agenda pribadi, kami temukan, saya bilang, kirim ke penegak hukum. Selain hal-hal tegas yang sudah Anda lakukan, Pak, selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia, program-program konkret dan aksi apa yang sudah menunjukkan keberpihakan yang luar biasa untuk para petani Indonesia? 1, pupuk, kuantumnya ditambah. Tapi itu tidak cukup. 2, regulasi pupuk. Dulunya pupuk bisa dikirim. Ini lagi-lagi kepres yang dikeluarkan Bapak Presiden. Bayangkan 4 kepres dikeluarkan. Keputusan Presiden dikeluarkan dalam waktu singkat. Baru 3 bulan. Yang dulunya 12 menteri yang harus tanda tangan. Kemudian 38 gubernur. Kemudian 500 bupati wali kota. Tanda tangan semua baru petani bisa terima pupuk. Ini 145 aturan, regulasi yang mengikat. Sekarang Perpres yang keluar dari Menteri kami, dari Menteri Pertanian, langsung ke produsen, produsen langsung ke petani. Ini saja petani bahagia, kami sudah keliling. Ketiga, ada UMKM, utang petani, nelayan, diputihkan kan? Ya. Betul, Pak. Jadi, kemudian cetak sawah, opla, alat mesin pertanian, benih. Luar biasa perhatian Bapak Presiden. Di luar itu, ada tiket, harga tiket turun. Kan yang naik pesawat petani banyak. Petani kita 100 juta lebih. Kemudian
Naik haji, yang naik haji kan petani juga. Banyak. Turun juga kan? Biaya listrik, petani juga banyak kan? Turun harga listrik, biaya listrik. Kemudian ada diskon untuk jalan tol. Jadi betul-betul 130 hari. Keberpihakan Bapak Presiden terang benderang. Di mana sisi gelapnya? Terang benderang. Toh, masih ada yang belum? Iya. Ini kan pemerintah ini berjalan terus sampai kiamat. Tidak bisa selesai 5 tahun. Tapi yang terpenting bahwa baru 130 hari. Tetapi luar biasa berpihaknya pada rakyat. Dan ini sudah kerja keras yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir dan keberpihakan yang luar biasa untuk pertanian Indonesia ya Pak. Terus kami langsung dari data BPS ya Pak ya. Pak Amran, saya juga ingin tanyakan kepada Anda masih mengenai swasembada pangan. Jika seperti yang tadi Anda sampaikan kepada pemirsa CNBC, hilalnya sudah terlihat Pak, tapi kita masih menunggu nanti mungkin dari segi stabilitas produksi dan lain-lain. Apa saja yang masih ditunggu sampai akhirnya kita bisa dengan bangga publicly saying bahwa kita swasembada pangan bisa tercapai di Indonesia? Gini, ini kan masih berproses. Ini langkah-langkah darurat kemarin sudah selesai. Sekarang yang tidak darurat itu adalah cetak sawah oplah. Ini kita lakukan. Kemudian kami klaster untuk pertanian modern. Ini kan tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kami ingin klaster ini yang 3 juta hektar nanti sejajar dengan Amerika, pertanian Amerika, sejajar dengan Jepang, sejajar dengan negara-negara maju. Ini kami ingin. Amerika. Arkansas, saya dari sana. Kami ingin sejajarkan klaster ini. Semua menggunakan teknologi tinggi, sehingga milenial mau turun bekerja. Karena pendapatan minimal 10 juta. Dan ada testimoni yang seluruh yang testimoni minimal 15 juta. Artinya milenial mau turun. Milenial kita berapa? 52%. Ini yang akan mengantar nanti Indonesia menuju Indonesia emas. Kita ini paling tinggi 5 tahun. Nah, kita persiapkan generasi muda untuk menuju Indonesia emas. Tetapi apa yang bisa membuat tertarik? Kalau pertanian kotor, pertanian miskin, pertanian rugi, nggak mungkin. Dipaksa pun nggak mungkin mau masuk. Tetapi kita ciptakan, desain, menjadi pertanian, transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Sehingga mereka tertarik. Yang membuat tertarik adalah satu, menguntungkan. Pendapatannya kalau 5 juta, 3 juta nggak turun. Tapi kalau sudah 15 juta, tentu menarik. Yang kedua, teknologi tinggi. Panen dulu kalau pakai sabit 25 hari. Ini cuma 4 jam, tidak cukup 1 hari. Karena menggunakan combine harvester. Inilah kami berikan kepada anak muda sebagai insentif. Berikutnya, dia nanti lanjutkan. Nah, ini yang kita bangun ke depan. Coba, kita kali sederhana aja. Kalau 3 juta selesai, katakanlah 2 kali panen, 5 ton, per 1 kali panen, berarti 30 juta ton kan? Produksinya ke depan, khusus tambahan ini. Kalau 30 juta ton, itu rendemennya separuh, berarti 15 juta ton. Kita cuma kekurangan 2-3 juta ton, 4 juta ton. Berarti ada surplus 11 juta ton yang siap diekspor. Pada saat itulah Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Hitungannya jelas, arahnya jelas. Yang penting jangan diganggu. Jangan diganggu, ini kita lagi asik bekerja. Dan kami berani pertanggungjawabkan apa yang kami lakukan bersama teman-teman. Berkeliling ke seluruh Indonesia bertemu dengan petani-petani yang ada, Pak. Adakah suara-suara dari petani yang sampai ke Bapak dan menjadi pikiran Bapak dan akhirnya Bapak transformasikan menjadi program konkret? Suara tadi kekurangan pupuk, kekurangan alat mesin pertanian, kekurangan benih sudah terjawab, sudah selesai. Kemudian air, irigasi. Irigasi kita akan selesaikan 2 juta hektar bersama Menteri PU. Itu insya Allah selesai juga. Dalam rentang waktu, Pak? Kita rencana 1-2 tahun selesai. Kalau bisa 1 tahun. Karena ini kebutuhan dasar petani. Semua aspirasi petani kami laporkan Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden tidak pernah menolak. Langsung, iya, anggarkan. Bayangkan, kami tidak memohon anggaran 15 triliun. Ya, nah, anggaran kami tahun lalu kan cuma 6,9 triliun. Beliau tambahkan 15 triliun. Memenuhi semua permintaan petani. Itulah Presiden kita luar biasa keberpihakan pada masyarakat kecil.